Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafana Tasya Ibadillah dan rekan saya Novedila Salma Ar-Hakim. Kami berdua akan mempresentasikan tentang sistem hormon yang meliputi klasifikasi hormon, biosintesis hormon, dan mekanisme kerja hormon pada ikan. Definisi hormon. Hormon secara klasik didefinisikan sebagai pembawa pesan kimiawi yang disekresikan oleh sel atau organ endokrin khusus ke dalam darah, di mana mereka mencapai organ target jauh tertentu untuk memberikan efeknya. Selanjutnya, fungsi hormon. Fungsi hormon ada beberapa fungsi hormon, diantaranya adalah yang pertama, mengontrol sintesis, pelepasan, aktivasi, transport dalam darah, dan metabolisme. Selanjutnya, mengatur sensitivitas sel terhadap hormon, dan autokrin, parakrin, dan justakrin. Lalu, terdapat ciri-ciri pada hormon. Yang pertama, hormon diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat sedikit. Lalu, hormon diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Kemudian, hormon mengadakan interaksi dengan reseptor yang terdapat di sel target. Selanjutnya, hormon mempunyai peranan mengaktifkan enzim khusus. Selanjutnya, sifat-sifat hormon. Hormon polipeptida biasanya disintesis dalam bentuk prekursor yang belum aktif, yang biasa disebut dengan prohormon. Contohnya proinsulin. Prohormon memiliki rantai yang panjang daripada bentuk aktifnya. Beberapa jenis hormon, misalnya hormon adrenalin, dapat segera beraksi dengan sel sasaran dalam waktu beberapa detik. Sedangkan hormon yang lain, contohnya hormon estrogen dan tiroksin, bereaksi dengan lambat dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Selanjutnya, jumlah hormon dapat berfungsi dalam konsentrasi yang sangat rendah dan sebagian hormon berumur pendek. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja hormon. Kerja hormon menyerupai kerja syaraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Namun, kontrol kerja syaraf lebih cepat dibanding dengan kontrol kerja endokrin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari ektodermal adalah protein, peptida, atau kelenjar yang berasal dari mesodermal berupa steroid. Selanjutnya, pengaruh hormon. Hormon dalam jumlah yang sangat kecil bisa memicu respon tubuh yang sangat luas. Hormon terikat kepada reseptor di permukaan sel atau di dalam sel. Ikatan antara hormon dan reseptor akan mempercepat, memperlambat, atau merubah fungsi sel. Cara hormon menuju organ target dari tempat produksi. Yang pertama, difusi sederhana dalam sel. Kedua, transportasi melalui darah atau berbagai cairan tubuh. Dan yang ketiga, secara tidak langsung melalui lingkungan luar. Bagian-bagian yang menghasilkan sel. Yang pertama, pituitari. Pituitari terletak pada lekukan tulang di dasar otak, terdiri atas dua bagian utama, yakni adenohipofisa dan neurohipofisa. Yang kedua, tiroid. Tiroid merupakan faktor utama yang mengontrol fungsi tiroid di bawah kondisi normal. Fungsi tiroid adalah membuat, menyimpan, dan mengeluarkan sekresi yang berhubungan dengan pengatur laju metabolisme sintesis. Yang ketiga, pankreas. Selanjutnya, gonad. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon atau GTH yang diekskresikan kelenjar pituitari. Meskipun gonadotropin tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan telur atau sperma ikan, namun mempengaruhi sekresi estrogen oleh sel folikel telur dan androgen oleh jaringan testis. Lalu, klasifikasi hormon. Dalam cabang ilmu bumi ada beberapa ilmu turunannya, misalnya ilmu meteorologi. Manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari ilmu ini adalah meningkatkan upaya waspada terhadap akibat negatif yang bisa ditimbulkan oleh kondisi dan situasi cuaca atau iklim yang ekstrim.
Selanjutnya, klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimia yaitu diantaranya hormon peptida, hormon steroid, hormon asam amino, dan hormon asam lemak. Pertama, hormon peptida adalah hormon yang disusun oleh beberapa asam amino menjadi peptida. Misalnya, tirotropik releasing factor atau TRF dalam bentuk tripeptida, vasopresin, dan oksitosin dalam bentuk oktapeptida. Selanjutnya, hormon steroid yaitu hormon yang dihasilkan dari metabolisme dan proses konversi dari kolesterol yang mengandung 27 buah atom karbon. Hormon steroid larut dalam lemak dan dihasilkan oleh kelenjar adrenal, testes, ovarium, dan plasenta. Misalnya estrogen, progesteron, dan androgen dan kortikoid. Selanjutnya, hormon asam lemak, yaitu hormon yang merupakan biosintesis dari dua asam lemak, yaitu arachidonic dan homogama linolenat, menghasilkan hormon prostaglandin yang merupakan satu-satunya hormon yang masuk kategori ini. Selanjutnya, hormon asam amino, yaitu hormon yang berasal dari asam amino yang mengalami modifikasi. Misalnya, modifikasi asam amino tirosin membentuk hormon epinefrin dan norepinefrin. Selanjutnya, klasifikasi hormon berdasarkan fungsinya. Di antaranya yaitu hormon metabolisme dan hormon pengembangan. Hormon metabolisme yaitu hormon yang berfungsi dalam proses metabolisme dan pertumbuhan, misalnya GH atau growth hormone, dan tiroksin yang berperan dalam metabolisme, di samping perannya dalam pertumbuhan. Selanjutnya, hormon pengembangan, yaitu hormon yang berperan dalam pengembangan dan pertumbuhan serta biologi reproduksi, baik ketika individu masih dalam kandungan maupun setelah di luar kandungan sampai dewasa. Contoh hormon ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad, misalnya estrogen, progesteron, dan androgen. Klasifikasi hormon berdasarkan pengaruh terhadap jaringan. Yang pertama, hormon genetik, meliputi migrasi pigmen, kontraksi otot, sekresi kelenjar, eksokrin, dan endokrin. 2. Hormon morfogenetik, berpengaruh terhadap pertumbuhan, pergantian kulit, metamorfosis, pematangan gonad, LH, androgen, dan estrogen. 3. Hormon metabolik, berpengaruh pada perubahan laju keseimbangan reaksi-reaksi, keseimbangan elektrolit dan air. 4. Hormon tingkah laku, hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Selanjutnya, biosintesis hormon ikan. Biosintesis hormon protein terjadi di dalam sel, tepatnya di retikulum endoplasma. Ada 4 proses pembentukan hormon protein. Yang pertama, transkripsi, pembentukan RNA dari template asam DNA yang terjadi di inti. 2. Modifikasi pasca transkripsi, terjadi pengaturan modifikasi RNA untuk membentuk mRNA. 3. Translasi, mRNA akan meninggalkan inti sel dengan menembus membran inti sel dan masuk ke dalam sitoplasma. 4. Modifikasi pasca translasi, terjadi di tempat di mana polipeptida disintesis, yaitu pada retikulum endoplasma yang kasar. Kemudian ada biosintesis hormon steroid. Proses pembentukan hormon steroid dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pembentukan kolesterol. Kolesterol merupakan bahan baku utama dari proses steroidgenesis yang diperoleh di makanan. 2. Pembentukan progesteron. Kolesterol yang diperoleh ditransfer ke mitokondria dan akan mengalami beberapa konvensi lalu akhirnya menjadi pregnenolon. Kemudian ditransfer ke retikulum endoplasma dan mengalami isomerasi dan terbentuklah progesteron. Yang ketiga, pembentukan estrogen. Pembentukan estrogen dan testosteron dari progesteron. Progesteron yang ada akan mengalami berbagai hidroksilase. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon. Yang pertama yaitu teori reseptor, adalah hormon dalam menuju sasarannya selalu melalui peredaran darah.
Karena itu, dalam sirkulasi darah dapat tersebar ke seluruh tubuh. Karena itu pula, semua sel yang dilalui peredaran darah dapat berhubungan dengan hormon tersebut. Tetapi, hanya sel-sel sasaran saja yang menunjukkan respon. Hal ini disebabkan oleh adanya reseptor yang ada pada dinding sel atau di dalam sel sasaran. Reseptor ini secara hipteptil terdiri atas beberapa rangkaian molekul protein yang bersifat sangat khusus, artinya protein reseptor ini hanya mengenal satu macam hormon saja dan menimbulkan satu atau beberapa macam reaksi khas dari sel-sel sasaran. Reseptor hormon protein adalah pada membran sel agar hormon protein dapat mengerjakan misinya dan memberikan efek yang diinginkan. Maka salah satu sifat yang harus dipenuhi adalah dengan keutuhan dari membran sel yang merupakan target sel dari hormon yang bersangkutan. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon protein. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa reseptor hormon protein berada di membran sel. Salah satu sebabnya adalah hormon protein tidak dapat masuk ke dalam sel karena konfigurasinya yang sedemikian rupa, sehingga berat molekulnya begitu tinggi. Interaksi antara hormon dengan reseptor akan meningkatkan permeabilitas dari membran plasma hingga meningkatkan laju difusi dari ion-ion atau zat lain yang mempunyai konfigurasi sedemikian rupa hingga berat molekulnya sangat kecil. Selanjutnya, proses yang terjadi di dalam membran plasma yaitu dengan modulasi enzim. Modulasi enzim adenilat siklase. Pada syaraf berikutnya, modulasi dari enzim ini akan merangsang sintesis CAM. Selanjutnya, CAM sebagai penghubung yang akan mencapai tujuan akhir. Hormon adalah pembawa pesan pertama dari CAM adalah pembawa pesan kedua. Kemudian menuju protein kinase yang selanjutnya masuk ke inti sel atau DNA mRNA. Menembus inti atau membran inti, menuju retikulum endoplasma untuk sintesis protein, yang selanjutnya dilepaskan keluar membran plasma menuju sel target. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon steroid. Hormon steroid masuk melewati membran sel, masuk ke dalam sitoplasma setiap sel, baik sel target hormon steroid maupun sel lainnya. Tetapi reseptor hormon steroid hanya terdapat di dalam sel target di dalam sitoplasma. Lalu bila hormon steroid berkaitan dengan reseptor sitoplasma, maka kompleks hormon reseptor tersebut dengan atau tanpa modifikasi akan ditransportasi ke tempat kerjanya atau sites of action di dalam inti sel, yaitu pada kromatin. Selanjutnya terjadilah beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan sintesis protein. Kemudian kita masuk kepada krustasea. Hormon krustasea berdasarkan pengaruh terhadap jaringannya. Mengapa sih krustasea memiliki hormon? Untuk mengatur berbagai fungsi dalam tubuh mereka, seperti pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan respon terhadap lingkungannya. Nah, hormon-hormon ini akan membantu menjaga keseimbangan internal dan mengkoordinasikan berbagai proses biologis yang penting untuk kelangsungan hidup mereka, seperti hormon kinetik. Hormon ini meliputi migrasi pigmen atau melatonin, kontraksi otot atau epinefrin, dan oksitosin dan sekresi kelenjar eksoskrin dan endorfin, sekretin, gastrin, hormon pelepas hipotalamik. Selanjutnya, adapun hormon-hormon yang terdapat pada krustasea yaitu ecdisons. Ecdisons mengatur proses molting dan pertumbuhan. Yang kedua ada juvenile hormones atau JH. JH membantu mereka mencegah molting menjadi stadium dewasa atau reproduktif. Selanjutnya ada mole inhibiting hormone atau MIH. MIH bekerja bersama dengan ecdison dan juvenile hormones untuk mengatur proses moltingnya.
Kemudian ada gonad inhibiting hormone atau GI. Hormon ini memainkan peran dalam mengatur perkembangan dan fungsi gonad atau organ reproduksi pada krustasea itu tersendiri. Selanjutnya ada crustacean hyperglycemic atau hormon atau CHH. Hormon ini berperan dalam mengatur kadar gula darah dan metabolisme energi pada krustasea. Selanjutnya ada methylpharnesol atau MV, di mana hormon ini sering dianggap sebagai analog dan juvenile hormones dan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada krustasea itu tersendiri. Kemudian ada hormon pada gastropoda, seperti penghasilan hormon. Hormon diproduksi oleh berbagai jaringan dalam tubuh gastropoda. Pelepasan hormon dilepaskan ke dalam hemolimfa, cairan tubuh mirip darah pada moluska. Interaksi dengan reseptor, hormon bekerja dengan berikatan dengan reseptor, khusus pada permukaan sel target. Kemudian ada transduksi sinyal. Nah, setelah berikatan dengan reseptor yang saya jelaskan tadi, hormon ini akan memicu serangkaian perubahan intraseluler. Kemudian efek fisiologisnya, proses transduksi sinyal ini menyebabkan perubahan fisiologis dalam sel dan organ target. Kemudian umpan balik hormonalnya, sistem endokrin gastropoda biasanya melibatkan umpan balik hormonal, di mana tingkat hormon dalam hemolimfa dipantau dan mengatur produksi hormon lebih lanjut. Sebagai kesimpulannya, tanpa adanya hormon, kondisi fisiologis hewan air dapat terganggu secara signifikan. Misalnya, defisiensi hormon pertumbuhan dapat menghambat pertumbuhan ikan secara keseluruhan. Sementara, ketidakseimbangan hormon reproduksi dapat mempengaruhi kemampuan ikan untuk berkembang biak secara baik. Bahkan, ketidakseimbangan hormon stres dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh dan kerentanan terhadap penyakit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hormon memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh hewan air. Mereka bekerja sama dengan sistem saraf untuk memastikan respon yang tepat terhadap lingkungan dan kondisi internal, sehingga memungkinkan hewan air untuk bertahan hidup dan berkembang biak secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.